Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Olah Sukmo. Kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda ya datangnya makhluk halus ya, empat teman-teman ya. Jadi makhluk halus itu mempunyai tanda-tanda ya kehadiran mereka, interaksi mereka dengan kita itu, yaitu sentuhan ya, sentuhan atau rabahan ya teman-teman. Kita merasakan ya seperti seolah-olah kita itu ada seseorang yang menyentuh tangan kita, leher kita, seperti itu ya. Ini bagi yang kepekaannya yang sudah tinggi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melatih indera kulit ya. Indera kulit teman-teman bisa dilatih. Hal ini sudah saya terangkan ya di video saya terkait dengan melatih indera kulit ya. Jadi 5 panca indera kita ini kita latih sensitivitasnya, sehingga akan mempunyai daya saraf sensori itu yang sangat tajam ya terhadap entitas-entitas lain ya. Dan teman-teman juga bisa membedakan ya apakah itu baik atau tidak buruk ya dengan sentuhan ini. Bisa juga seperti hembusan angin ya di sebelah kita, di kaki kita. Biasanya pada saat kita wirid ya, kita wirid amalan ya, itu seperti ada angin yang berhembus teman-teman ya. Sejuk, dingin, seperti itu. Ada juga yang panas, hawanya panas, ada juga seperti itu. Jadi macam-macam ya. Dengan kita bisa mendeteksi, kita bisa membedakan ya, otomatis kita akan bisa mengevaluasi, menganalisa kehadirannya ini baik enggak, buruk enggak terhadap kita. Intinya di situ. Pada saat kita mengamalkan, oh amalan ini baik enggak, yang datang ini kotam yang baik atau kotam yang buruk. Nah, ini bisa kita analisa sehingga kita bisa bijak untuk menyingkapinya. Biasanya teman-teman ya, sebelum amalan itu melakukan amalan, teman-teman biasanya ada pakar gaib ya, buka kunci amalan katakan yang sudah saya share di video saya, seperti istighfar, sholawat, hauqolah dan sebagainya ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk pembentengan kita, sehingga amalan yang kita wirid itu benar-benar kotam-kotam yang positif yang datang ya, sehingga kotam-kotam yang negatif itu tidak ketarik ya. Karena pada saat teman-teman mengamalkan sebuah amalan, baik itu positif negatif, semua akan ketarik teman-teman ya, tergantung sebesar apa energi teman-teman. Pada saat teman-teman memwirid amalan, katakanlah surat Yusuf katakan untuk pengasihan, kalau yang datang baik kodamnya ya, otomatis teman-teman akan bisa akan mudah mengendalikannya. Tapi kalau teman-teman datangnya kodam yang jelek, otomatis teman-teman juga akan repot juga gitu loh, mengendalikan nafsu ya, akhirnya jadi penjahat kelamin nanti ya. Pokoknya target ada cewek cantik dikit sudah rapal ilmu, cewek cantik dikit baca hijab Yusuf. Nah ini kan juga berbahaya. Jadi teman-teman harus bijak ya. Dengan kita bisa mendeteksi ya terkait dengan rabaan ini ya, hembusan angin ya, itu semua termasuk pertanda teman-teman ya, pertanda adanya interaksi antara makhluk gaib dengan sukma kita ya. Jadi kelima panca indera kita ini akan mempunyai tanda yang beda-beda ya. Di part 4 ini yang kita bahas kan rabaan dan sentuhan
ya, hawa hangat atau dingin yang berbeda ya, kadang juga struman ya, struman tipis atau rasa panas dingin di tangan kita. Misalkan kita deteksi radar gaib ya, kita deteksi seperti ini ya, ini akan terasa ya, sengkring seperti ini, seperti bergetar gitu loh ya, atau kesemutan, bisa semacam itu. Bisa juga panas ya. Sesuatu itu harus dilatih teman-teman ya, harus dilatih. Misalkan teman-teman melatih seperti ini ya, ada yang seperti ini, bisa kalau di video saya seperti ini teman-teman ya, seperti ini kita latih satu persatu sehingga sensitivitasnya ini sama-sama tajam. Kalau ini dimasukkan ini seperti ini akan cepat sekali ya, akan cepat sekali merasakan getaran-getaran energi yang Anda himpun pada saat wirid. Seperti itu. Ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya Anda agar sensitif. Ya. Sama halnya dengan rasa, perasaan ya. Kalau Anda sensitif ya akan mudah iba. Bisa juga Anda latih ya. Misalkan teman-teman pergi ke rumah sakit ya, teman-teman lihat ya pasien yang sakit-sakit seperti itu juga bisa. Jadi melatih keilmuan, melatih rasa, kepekaan rasa itu tidak harus kita itu semedi seperti itu, enggak ya, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Misalkan seorang ibu rumah tangga sukanya masak ya, otomatis bisa merasakan, oh ini garam, oh ini gula, oh ini masakan ini nggak enak ya. Sama halnya seperti ini ya, bumbunya sama ya, takarannya sama, waktunya sama, alatnya sama, tangannya beda, pasti rasanya beda. Apa yang membuat itu? Ya seperti itulah teman-teman. Itulah rasa. Sama pada saat teman-teman mengemudi ya, oh teorinya seperti ini, harus kopling gini seperti ini, tetapi pada saat mobil itu jalan, sudah teori itu nggak kepakai semua. Yang dipakai adalah rasa, feeling ya, disitulah ya, dengan kita bisa merasakan ya, maka sentuhan-sentuhan makhluk halus yang sifatnya halus ya, sifatnya halus ini akan kita rasakan ya, khususnya untuk yang teman-teman ya yang lagi wirid amalan, ini juga bisa mendeteksi tentang sosok-sosok ya, tentang sosok-sosok yang hadir dalam wirid tersebut ya. Tujuannya itu teman-teman, tujuan kita itu bisa mendeteksi, merasakan sentuhan atau rapaan. Lebih ekstrim lagi yang di masyarakat kita ya, dulu mungkin teman-teman juga pernah ya, tindin ya, seperti dikerukuk apa orang besar gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya hati kita yang hidup. Sama itu pun juga sifatnya negatif ya, itu tindin itu itu seperti kita itu terkunci ya, sukma kita itu terkunci, itu nggak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma hati kita ya. Caranya apa? Caranya untuk melepas itu ya teman-teman, fokus satu titik, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gitu, teman-teman baca ayat kursi, baca apapun ya, tidak akan lepas sebelum dilepaskan. Kenapa? Karena ada ketakutan. Tapi pada saat teman-teman bisa pasrah, Allah seperti itu, terserah agamanya apa, terserah ya, sesuai dengan agama Tuhannya masing-masing, pasti akan dilepas ya. Jadi sentuhan rapaan ini juga dialami ya oleh
orang yang terkena pelet pengasihan guna-guna mahabbah ini akan merasakan seperti itu, seperti disentuh orang, seperti ada orang yang besar, seperti dipeluk orang, ya, seperti itu. Jadi itu tanda-tanda makhluk halus. Juga bisa tanda-tanda interaksi sukma, ya. Makhluk halus ini tidak harus hantu, ya teman-teman, ya. Ini juga jin, ya, kodam keilmuan, arwah, sukma kita sendiri. Ini juga bisa, ya, kalau kita sudah melatih ini, kita bisa menyentuh target, ya, bagi orang yang merapal ilmu pengasihan, ilmu pelet, ya, dengan mendayagunakan sedulur gaibnya. Ini bisa dilakukan. Jadi seolah-olah kita itu ini target, ini sukma target, ya, ini saya, ya, ini sukma pengirim. Sukma ini kita kirim ke sini, nah, sentuhlah. Nah, ini akan kerasa tersentuh, seolah-olah tersentuh. Ya sebenarnya sukmanya tersentuh gitu loh, tapi cacatnya tidak. Akhirnya disampaikan ke cacatnya bahwasanya ada si A, seperti itu. Ya, pada saat ya sukma pengirim ini ke sini, ya, kan niatnya melet, mahabbah, pengasihan, ya bagaimana merayunya, seperti itu. Tapi pada saat yang kita kirim ini untuk menghajar, ya sudah, nggak babi buta, nggak pakai kulon ya, nggak pakai permisi, langsung tendang, bisa, ya. Jadi sedulur papat kita itu, ya, itu multifungsi, teman-teman, ya. Makanya dengan kita bahas sentuhan, rapaan, atau tanda-tanda interaksi, ya, makhluk halus, ya, entitas lain, baik itu jin, sukma, arwah, setidaknya teman-teman paham bagaimana nantinya mendayagunakan kekuatan dalam diri teman-teman, ya, dalam diri teman-teman yang tanpa batas, ya. Kalau kodam kan ada batasannya, katakanlah kodam untuk kekebalan, ya pasti batasannya kan kebal, ya. Misalkan sampai seberapa kebal batasan itu, gitu. Kan seperti itu. Jadi kalau untuk mendayagunakan diri kita sendiri, ya, itu kita nggak perlu repot-repot merapal mantra, ya, yang banyak sekali, ritual yang banyak sekali. Cukup kita menguatkan, ya, menguatkan sukma kita, batin kita, otomatis ruh kita ini akan kuat juga. Kalau ruh, ya, kita olah tersambungannya dengan Tuhan, ya, sehingga jalurnya seperti itu, teman-teman, ya. Lakunya lewat puasa, lewat tirakat, lewat prihatin, ya, hidup sederhana, ya. Intinya pengendalian diri. Pada saat teman-teman bisa mengendalikan diri teman-teman, ya, otomatis bisa mengendalikan dunia. Kan seperti itu, ya. Ini ilmu Jawa, teman-teman, ya, ilmu Jawa, ya, bukan ilmu Arab, ya, ilmu Jawa. Jadi pemahaman leluhur kita, ya. Jadi tanpa mantra, tanpa doa, ya, kalau dalam agama Islam tasawuf lah, seperti man arafa nafsahu faqad rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, ya, seperti itu, ya. Makanya teman-teman, dasar olah rasa, ya, yang saya sampaikan di video pertama saya buat video ini, ya, channel ini, ya, itu saya
taruh di awal itu tujuannya itu ya, jadi teman-teman itu ada pondasi ya, soal ilmu-ilmu amalan-amalan yang lain ya, nah, itu pengembangan. Yang penting teman-teman itu pondasinya itu yang harus kuat, pondasi harus kuat, sehingga pada saat teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan keilmuan apapun itu, teman-teman bisa menjalankan, mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian, kita sambung lagi 45 nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.